Selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Kamis 17 Juli 2025. Saya mengharapkan bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat sempurna, tanpa kekurangan suatu apapun, dalam segala sukacita yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, baiklah kita memberikan waktu kita sejenak untuk datang kepada Tuhan, mohon penyertaan dan lindungan Tuhan untuk segala kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, atas penyertaan dan pemelindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari yang baru, atas kehidupan yang dianugerahkan, yang masih diberikan kepada kami, yang kami bisa hirup di pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami ingin mendengar sebagian kecil firman-Mu, agar menjadi pedoman dan kekuatan dalam penjarahan iman kami di dunia ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, urapi kami dengan curahan kasih-Mu, agar hari ini menjadi hari yang penuh berkat. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, sambut dan kuduskan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembimbing kita pada hari ini di hari Kamis 17 Juli 2025 diambil dari dua bacaan, yaitu bacaan yang pertama dari Yeremia 17 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu Saudara. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Bacaan yang kedua terambil dari Lukas 5 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan nama Allah. Demikianlah bacaan pada hari ini yang terambil dari dua bacaan, yaitu Yeremia dan Lukas. Di sini saya akan mencoba membahas saya dengan memberikan judul optimis bukan fatalis. Hidup ini tidak pernah sepi dari berbagai pasang surut yang mengitarinya. Persoalannya, bagaimana cara kita menyikapi kenyataan yang ada? Jika seorang cenderung pasif dan terlalu berpasrah, maka dapat dipastikan bahwa ia menganut sikap fatalistis. Seorang fatalistis umumnya memandang segala sesuatu sebagai suratan takdir yang telah digariskan sedemikian rupa oleh Sang Pencipta. Karena itu ia merasa tidak perlu berbuat banyak ketika diperhadapkan dengan fenomena hidup yang terpampang di hadapannya. Seorang fatalis minim dorongan berusaha dan tidak memiliki ikhtiar untuk memperbaiki keadaan. Prinsipnya, diam dan terima saja nasibmu. Tentunya kita tidak mau demikian ya Bapak Ibu Saudara ya. Menerima saja nasib kita dengan diam, terima saja apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua tidak ada yang seperti itu yang mempunyai sifat yang fatalis. Di sini dikatakan, masalah terbesar dari orang-orang fatalis adalah ketiadaan optimisme. Mereka menerima baik buruknya kehidupan, namun tidak ada sedikit pun kegairahan untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Petikan Nas hari ini mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang optimis, bukan fatalis. Kesaksian Yeremia misalnya, meski dilihat sebagai lecutan semangat untuk berani memohon belas kasihan Tuhan. Memang segala keadaan ada dalam rancangan dan kehendaknya. Tetapi Tuhan juga memiliki niat dan kesungguhan hati umatnya untuk mencari Dia. Umat Tuhan harus tetap menampakkan optimisme walaupun situasi hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Datang dan mohonkanlah kesembuhan serta keselamatan dari Yang Maha Kasih.
Seseorang yang optimis tidak hanya pasrah dengan keadaan hidup. Ia berjuang untuk terus bertahan dan berjaya. Diusungnya si lumpuh kepada Yesus merupakan salah satu contoh optimisme yang kita saksikan dalam nas hari ini. Mereka tidak hanya pasrah dan meratapi nasib. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk mencari Yesus yang berkuasa memberi kesembuhan. Dan benar saja, kuasa Yesus bekerja atas si lumpuh. Dosa-dosanya terampuni dan ia pun pulih dari kelemahannya. Dengan berkaca dari kedua petikan nas ini, kita didorong agar menjadi pribadi yang mau berinisiatif untuk datang dan mencari Tuhan. Tetap optimis dan melangkahlah. Itulah pesan Tuhan pada hari ini ya Bapak Ibu. Tetap optimis dan melangkahlah. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, kita mau terus bergantung kepada Tuhan, tetap berjuang, menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita, menyerahkan segala sesuatu pergumulan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Tetap bersukacita, senantiasa bersyukur atas perjalanan hidup yang kita alami saat ini ya. Itulah pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, tetap optimis, jangan menjadi orang yang fatalis. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada saat ini untuk bekal perjalanan hidup kita semua pada hari ini. Amin, haleluya. Sebelum mulai aktivitas kita, marilah kita berdoa kembali, menyerahkan segala kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini dan harapan baru bagi hidup kami, atas kesempatan baru yang diberikan untuk kami untuk menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu yang akan menuntun kami dalam perjalanan hidup hari ini. Dan hari ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin setiap aktivitas kami. Kami serahkan seluruh rencana dan aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mohon hikmat dan kekuatan dari-Mu untuk perjalanan kami hari ini. Lindungi kami dari segala mara bahaya dan berkati pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih kuat setiap harinya. Dan tidak lupa kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang terbeban, yang dalam pergumulan. Jamahlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga mereka memperoleh pemulihan yang datangnya daripada Engkau. Dan mereka bisa kembali datang memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani aktivitas hari ini bersama Tuhan. Tetap senantiasa bersyukur, tetap semangat, jalani segala proses hidup dengan penuh sukacita bersama Tuhan. Tuhan memberkati, haleluya, amin.